Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti, NIM 2204010111, kelas A Manajemen, semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar manajemen. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki ke materi pertama. Materi pengantar manajemen. Manajemen merupakan bagaimana cara mengatur, membimbing, serta memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang dikerjakan dapat mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian manajemen menurut para ahli. Pertama, of what. Manajemen ialah proses perusahaan dengan atau mengendalikan orang atau benda. Sedangkan William Hahnemann, manajemen merupakan fungsi yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu. Sedangkan Dr. Howe, manajemen merupakan perencanaan, perorganisasian, pengetahuan, pengkoordinasian, serta pengkontrolan. Sedangkan Hort dan Cohn and O'Donnell, manajemen pada bukunya yang berjudul Principles of Management, manajemen merupakan hubungan dengan mencapai tujuan yang dilakukan melalui orang lain. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengantar manajemen menurut para ahli. Menurut Dalton M. Flynn 1990, dalam manajemen Principles and Management, fungsinya terbagi menjadi 3, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, controlling, pengawasan. Menurut George F. Flynn 1990, dalam Principles of Management, proses manajemen terbagi menjadi 4, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, controlling, pengawasan, activity, pelaksanaan. Sedangkan menurut Cohn and O'Donnell 1991, dalam The Principles of Management, proses dan fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, controlling, pengawasan, directing, pengarahan. Selanjutnya, fungsi-fungsi pengantar manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan. Pada hakikatnya, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomi serta efektif pada waktu yang akan datang. Yang kedua, fungsi pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi, personalisasi, serta faktor fisik agar kegiatan harus dilakukan, disebutkan, serta diarahkan pada pencapaian tujuan besar. Sedangkan yang berikutnya, fungsi pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindakan agar benar-benar dilaksanakan. Sedangkan fungsi pengkoordinasi, suatu usaha yang terkoordinir ialah di mana kegiatan karyawan itu harmonis, terarah, serta diintegrasikan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan fungsi hakikatnya, fungsi pengawasan pada hakikatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam rencana untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, konsep pengantar manajemen di masa depan. Manajemen bertujuan meningkatkan produktivitas, ROI, serta kualitas hidup manusia. Manajemen mendasarkan tindakannya pada aspek kuantitatif serta perilaku manusia. Manajemen masa depan akan menghadapi isu inflasi,
sumber daya atau resource yang makin langka, nilai sosial budaya masyarakat, teknologi, hubungan karyawan dan manajemen, etika dan tanggung jawab sosial, konflik-konflik serta globalisasi. Manajemen masa depan akan menghadapi masa yang datang dari sektor industri dengan jasa, dan untuk itu perlu informasi yang dicari dengan sistem informasi manajemen yang baik. Sedangkan yang berikutnya, prinsip-prinsip pengantar manajemen. Prinsip manajemen adalah dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer. Pimpinan dalam prakteknya harus diusahakan agar prinsip-prinsip manajemen ini hendaknya tidak kaku, melainkan harus luwes, yaitu bisa saja diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip manajemen terdiri atas pembagian kerja yang berbagai dalam membagi-bagi tugas dan jenisnya kepada semua kerabat kerja. Seorang manajer hendaknya bersifat adil, yaitu harus bersifat sama. Pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Setiap kerabat kerja atau karyawan hendaknya diberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggungjawabnya kepada atasan secara langsung. Kesatuan perintah setiap karyawan atau kerabat kerja hendaknya menerima satu jenis perintah dari seorang atasan langsung, seperti mandor, kepala seksi, kepala bagian, bukan dari beberapa orang yang sama-sama merasa menjadi atasan para karyawan kerabat kerja tersebut. Disiplin adalah kesediaan untuk melakukan usaha atau kegiatan nyata, bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab, berdasarkan rencana, peraturan dan waktu-waktu kerja yang telah ditetapkan. Kesatuan arah kegiatan hendaknya mempunyai tujuan yang sama dan dipimpin oleh seseorang atasan langsung, serta didasarkan pada rencana kerja yang sama, satu tujuan, satu rencana, dan satu pimpinan. Jika prinsip ini tidak dilaksanakan, maka akan timbul perpecahan di antara para kerabat kerja karyawan karena adanya yang diberikan tugas yang banyak dan ada pula yang sedikit, padahal mereka memiliki kemampuan yang sama. Selanjutnya, bidang-bidang pengantar manajemen. Berikut ini bidang dalam manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen operasional atau produksi. Yang ketiga, manajemen strategi. Yang keempat, manajemen pemasaran. Yang kelima, manajemen keuangan. Yang terakhir, manajemen informasi teknologi. Selanjutnya, konsep dasar pengantar manajemen. Bertujuan untuk meningkatkan produksi didasarkan pada aspek kuantitatif dan perilaku manusia menghadapi berbagai isu. Diprediksi akan menghadapi masa dari sektor industri. Selanjutnya, perkembangan teori manajemen. 3 aliran manajemen. Yang pertama, aliran klasik. Teori ini tidak memperhitungkan kebutuhan sosial atau kepuasan kerja, tetapi sebaliknya mengajurkan spesialisasi tenaga kerja, kepemimpinan terpusat dan pengambilan keputusan, dan maksimalisasi keuntungan. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi atau disebut neoklasik
muncul karena ketidakpuasan bahwa pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisasian kerja. Sedangkan yang ketiga, aliran modern. Aliran modern adalah aliran perkembangan ilmu manajemen di mana manajemen saat ini mengalami perubahan yang sangat drastis, sebab saat ini para manajemen atau pemimpin mengalami perubahan yang disebabkan oleh hukum permintaan konsumen dan pelanggan.